Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Jokowi nampaknya semakin terpojok. Setelah tidak ada angin, tidak ada hujan, Komisi Pemilihan Umum memberikan salinan ijazah S1 Jokowi kepada Bonatua Silalahi, yang kemudian Bonatua meminta Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mengamankan barang tersebut. Ini semakin jelas ya, dan akhirnya terkuak ya bahwa apa yang selama ini diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan jelas barang yang sama, yang kemudian dinyatakan 11.000 triliun palsu atau 99,99 palsu. Dan ini semakin jelas terkonfirmasi ketika kemudian Jokowi pada tanggal 4 Oktober 2025 bertemu dengan Prabowo Subianto secara empat mata di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Ada apa ya? Biasanya Prabowo yang sowan ke tempat Jokowi di Solo, dan kali ini Jokowi harus turun gunung secara langsung untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Setelah sebelumnya dia memberi pembekalan kepada kader-kader PSI di Bali terkait menghadapi pemilu 2029. Dan kali ini juga besok harinya adalah ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Namun Jokowi nampak tidak hadir bersama Megawati Soekarno Putri. Yang jelas ketidakhadiran Jokowi jelas bisa dibaca bahwa Jokowi merasa bahwa ulang tahun ini bukan panggungnya. Begitu juga Megawati. Ya, nampaknya kehadiran Megawati jelas karena di situ ada SBY ya, yang kemudian Megawati memang selalu hampir dipastikan selalu menghindar ya ketika ada acara yang mempertemukan mantan-mantan presiden, termasuk jika ada SBY apalagi ada Jokowi. Tampaknya itu yang dihindari. Dan sebenarnya terlihat bacaan kenapa Jokowi tidak hadir ya pada ulang tahun TNI yang ke-80 yang kemudian namanya juga tidak disebut oleh Prabowo Subianto ya. Bahkan Jokowi sangat memahami betul ya bahwa ulang tahun ini bukan panggungnya. Karena ulang tahun ini adalah panggung untuk Prabowo Subianto ya selaku presiden dan juga mantan tentara ya, Panglima Kostrat, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono juga mantan tentara, kemudian mantan wakil presiden ke-6 Tri Sutrisno, dan juga ada situ ada Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan AHY ya, yang pasti akan menjadi sorotan ya. Buktinya ketika Pak Prabowo Subianto menyebut nama Gibran Rakabuming Raka, hening, tidak ada tepuk tangan. Tapi giliran disebut nama SBY, nama Tri Sutrisno, semuanya gemuruh bertepuk tangan. Jokowi paham betul ya jika ulang tahun ini bukan panggungnya. Namun ada analisis lain yang mengatakan ketidakhadiran Jokowi untuk menghindari pertemuan dengan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan Jenderal Purnawirawan Fahru Rozi. Luar biasa memang ya. Tapi yang jelas analisisnya adalah Jokowi tahu diri bahwa ulang tahun ini bukan panggungnya, karena itu pasti panggungnya para keluarga besar TNI, dan beberapa presiden dan wakil presiden adalah tentara. Makanya Pak Jokowi sadar diri yang kemudian tidak hadir. Di samping juga alasan ketidakhadirannya adalah karena kesehatannya ya, karena dia menyatakan Pak Jokowi tidak boleh terlalu sering terpapar matahari, karena kalau kita lihat wajahnya kok mulai memutih ya, entah itu penyakit apa. Yang jelas memang aneh ya, dia suruh di rumah tapi keluyuran ke Bali, kemudian ke Jakarta bertemu langsung dengan Prabowo Subianto ya. Tapi mungkin karena acara di Monas itu kan acara di luar ruangan ya, terbuka, outdoor, bisa jadi memang kulitnya masih sensitif dengan sinar matahari ya. Jangan-jangan vampir ya. Kalau di film-film kan vampir itu kan kelemahannya dia dengan sinar matahari, bawang putih ya, dan apalah air suci lah kalau di sana diceritakan air suci, dan intinya matahari ya, kalau terkena matahari dia akan terbakar. Mungkin sama seperti itu ya penyakit kulitnya, kalau terkena matahari akan semakin parah. Yang jelas nampaknya pertemuan dengan Prabowo Subianto juga ya untuk meminta perlindungan ya dari kekuasaan secara langsung untuk mengamankan kasus-kasusnya. Karena sampai saat ini kasus terkait ijazah
palsu ya ataupun pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi terus berjalan ya. Di mana laporan Jokowi pada tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya terus berjalan walaupun sampai saat ini juga belum ditetapkan siapa tersangkanya. Apalagi setelah peristiwa 28 Agustus yang aksi besar-besar yang kemudian membuat kericuhan di berbagai wilayah termasuk juga halte ya di depan Polda Metro Jaya hancur. Itu nampaknya kasus ini semakin tersendat ya. Apalagi Polda juga bingung gimana mau tetap tersangka karena ya tadi setelah diperiksa-periksa ya kebenaran terkait ijazah itu juga belum terbukti ya. Kan selama ini Pak Jokowi selalu mengatakan saya tidak akan memperlihatkan ijazah saya kecuali di depan pengadilan. Sudah berkali-kali ya kesempatan untuk menunjukkan itu di depan pengadilan tapi tidak pernah dilakukan. Pertama kan gugatan Bambang Tri pada bulan Oktober 2022 ya 2022 yang saat itu sidang perdananya tanggal 18 Oktober. Kemudian sebelum itu seminggu sebelumnya Bambang Tri dan Gus Nur itu ditangkap dan tetap tersangka oleh Barreskrim. Awalnya bukan ditangkap ya tapi diperiksa, tapi langsung tersangka dan ditahan. Kemudian juga gugatan-gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta sudah 2 kali, termasuk juga pembuktian sidang Gus Nur dan Bambang Tri di Surakarta. Itu juga harusnya kan jaksa penuntut umum menghadirkan ijazah asli Joko untuk diperlihatkan di depan pengadilan, tapi kan tidak pernah dilakukan. Kemudian di Sleman ya, Sleman atau Bantul ya, itu sekali. Tapi kan juga Jokowi juga tidak pernah berupaya untuk memperlihatkan ijazahnya. Lagi-lagi pengadilan mengatakan majelis hakim tidak berwenang mengadili, artinya tidak sampai diperiksa pada pokok perkara. Ya sudah ya, kecuali ya tadi sampai pada pokok perkara kemudian diperlihatkan ijazahnya dan dinyatakan asli, ya barulah kemudian orang-orang yang selama ini mempermasalahkan bisa dilaporkan dan kemudian layak dijadikan tersangka. Namun sampai saat ini ya tidak ada tersangka. Ya, makanya kemudian Jokowi bingung ya terkait ijazah palsu ini. Kalau mau mencabut laporan malu, mau sampai ke pengadilan juga tidak mau. Makanya exit strategi adalah meminta kekuasaan untuk turun langsung. Ini terbaca dari Ketua Harian PSI ya, Ahmad Ali. Ahmad Ali yang baru saja bergabung pada PSI ya. Tadinya Waketum Nasdem ya, Ahmad Ali itu meminta Pak Prabowo Subianto untuk turun gunung ya, turun terkait kasus ijazah Jokowi dan Gibran. Termasuk ijazah Gibran ini kan luar biasa. Artinya terkait ijazah ini akan semakin rumit ya. Dan tentunya jelas ya bahwa Roy Suryo, kemudian Pak Roy Suryo ya, kemudian Dr. Rismond dan Dr. Tifa itu sudah yakin dengan analisisnya, apalagi sudah membuat buku dan lain sebagainya, tidak akan mundur ya. Apalagi kemudian dengan KPU yang tiba-tiba memberikan salinan legalisir ijazah yang digunakan untuk mendaftar pada Pilpres 2019, ini kan menjadi amunisi baru yang semakin menyala. Dan nampaknya Pak Jokowi akan dibuat pusing dengan masalah ini dan sampai-sampai kemudian harus turun gunung meminta Pak Prabowo untuk memberikan jaminan ya keselamatan. Dan ini akan semakin menarik ya. Kita lihat bagaimana kedepannya, apakah kasus ijazahnya akan terbuka lebar dan atau sampai hari kiamat pun ijazah itu tidak akan pernah diperlihatkan baik kepada publik maupun kepada di ruang sidang pengadilan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.